Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan pada tanggal 24 Maret 2025. Rapat ini penting bagi BRI dan para pemegang sahamnya. Keputusan besar dibuat. Rupes adalah tempat para pemegang saham berkumpul. Mereka mendengarkan laporan kinerja perusahaan. Mereka juga memberikan suara pada hal-hal penting. Rupes tahun ini sangat menarik. BRI mengumumkan pembayaran dividen yang tinggi. Mereka juga menunjuk pemimpin baru. Keputusan ini penting. Keputusan ini menunjukkan prioritas BRI. Ini juga memberi kita gambaran tentang masa depan perusahaan. Pembayaran dividen yang tinggi menunjukkan bahwa BRI berbagi kesuksesannya dengan para pemegang saham. Penunjukan direktur utama yang baru menunjukkan bahwa BRI siap untuk babak baru. Di bagian berikut, kita akan melihat lebih dekat keputusan ini. Kita sedang memeriksa apa artinya bagi BRI dan para pemegang saham. BRI mengumumkan pembayaran dividen yang besar di RUPS. Mereka akan membagikan 85% dari laba bersih tahun 2024 kepada pemegang saham. Ini adalah kabar baik bagi investor. Ini menunjukkan bahwa BRI berkomitmen untuk memberi penghargaan kepada para pemegang sahamnya. Laba bersih BRI pada tahun 2024 adalah 60,15 triliun. Artinya, BRI akan membagikan sekitar 51,54 triliun sebagai dividen. Ini jumlah uang yang signifikan. Pembayaran dividen akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dividen interim, sudah dibayarkan. Pemegang saham menerima 135 per saham pada tanggal 15 Januari 2025. Totalnya mencapai 20,33 triliun. Bagian kedua, dividen final, akan segera dibayarkan. Pemegang saham akan menerima Rp 208,40 per saham. Totalnya akan mencapai 31,21 triliun. Pembagian dividen yang besar ini merupakan bukti kinerja BRI yang kuat di tahun 2024. BRI memiliki pemimpin baru. Hery Gunardi telah ditunjuk sebagai direktur utama yang baru. Dia menggantikan Sunarso, yang telah memimpin BRI sejak 2019. Bapak Gunardi adalah seorang bankir berpengalaman. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Dia juga memegang beberapa posisi kepemimpinan di Bank Mandiri, termasuk peran sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur berbagai divisi. Pengalamannya di Bank Mandiri, khususnya patut diperhatikan. Dia memegang posisi kunci di perbankan konsumen, transaksi retail, dan perbankan usaha kecil. Pengalaman ini membuatnya sangat memenuhi syarat untuk memimpin BRI. BRI fokus melayani usaha mikro, kecil, dan menengah. Keahlian Bapak Gunardi di bidang ini akan sangat berharga. Dia berada di posisi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan BRI yang berkelanjutan. Keputusan BRI baru-baru ini menandakan prospek positif bagi perusahaan. Pembayaran dividen yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang kuat. Penunjukan Hery Gunardi membawa banyak pengalaman ke tim kepemimpinan. Keahlian Pak Gunardi di bidang perbankan, khususnya dalam melayani UMKM, sejalan dengan fokus strategis BRI. Kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa BRI berada di posisi yang tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan. Masa depan BRI terlihat cerah.